Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sehat, sukses, dan berkah untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayi Abdurrahman MPD, dosen tetap Universitas Nusa Putra, Prodi Pedagogi Pasca Sarjana. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan menanggung hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Albert Einstein juga mengatakan, pendidikan bukanlah sekedar menghafal fakta, melainkan melatih pikiran untuk berpikir. Pada hari ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Inovasi Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Masalah. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pengajaran, saya menggunakan sistem pengajaran Delivery, Interaction, dan Assessment atau sering disebut dengan DIA. Delivery, saya menjadikan beragam pembelajaran sehingga materi pembelajaran yang diberikan pada mahasiswa dapat dipahami dengan baik. Interaction merupakan kegiatan tatap muka dengan mahasiswa di kelas dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk membahas mata kuliah dalam materi capaian pembelajaran, Interaction merupakan kegiatan tatap muka dengan mahasiswa di kelas dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk membahas mata kuliah dalam meraih capaian pembelajaran. Assessment memberi tugas terstruktur yang telah direncanakan, yaitu membahas artikel atau materi yang terkait dengan mata kuliah, memberikan kuis, memberikan tugas diskusi berbasis analisis study case. Tujuan asesmen adalah untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa secara objektif terhadap materi yang telah disampaikan. Sebelum masuk pada sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang akan saya bawakan, yaitu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Masalah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester genap. Mata kuliah ini meliputi beberapa aspek bahasan, yaitu inovasi pembelajaran, pembelajaran kolaboratif, Problem Based Learning atau PBL, keterampilan abad 21, kompetensi guru, evaluasi, dan juga assessment. Sebelumnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran yang akan dicapai atau disebut dengan CPL, mata kuliah Inovasi Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Masalah. CPL ini kemudian akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disebut dengan CPMK. Kemudian CPMK ini akan dijabarkan menjadi sub CPMK, di mana seluruh capaian pembelajaran telah sejalan dengan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, di mana profil lulusan studi yaitu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas yang meliputi, mampu mengkaji secara kritis berbagai teori dan pendekatan inovatif dalam pembelajaran berbasis masalah, serta mengembangkan model implementatif yang kontekstual sesuai kebutuhan pembelajaran di lapangan. Selanjutnya, mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pembelajaran berbasis masalah dengan mengintegrasikan teknologi, kecakapan abad 21, dan nilai-nilai lokal dan juga global. Dan yang ketiga adalah mampu merumuskan dan melakukan penelitian berbasis masalah dalam konteks pembelajaran serta menyusun rekomendasi strategi berbasis data untuk peningkatan mutu proses belajar. Adapun capaian pembelajaran ini meliputi 4 aspek, yaitu CPMK 1, pembahasan pembelajaran kolaboratif, di mana kegiatannya di situ ada ceramah, diskusi, identifikasi jenis-jenis penelitian pendidikan, study case, dan juga diskusi kelompok. Selanjutnya CPMK 2, perancangan model dan strategi pembelajaran kolaboratif berbasis masalah, di mana kegiatannya adalah diskusi pembelajaran berbasis proyek dan teknik pengumpulan data, simulasi, dan juga tugas pengumpulan data.
Selanjutnya CPMK 3, analisis dan strategi pembelajaran kolaboratif. Kegiatannya adalah praktikum, penggunaan software analisis data dan evaluasi, dan kritik hasil penelitian, diskusi, dan penulisan laporan penelitian. Selanjutnya untuk CPMK 4, mahasiswa akan melakukan review keseluruhan materi dan juga evaluasi belajar. Ujian akhir semester akan dilakukan pada periode ini. Mahasiswa juga akan memberikan presentasi akhir proyek kelompok dan menyelesaikan laporan akhir. Selanjutnya CPMK yang dijabarkan menjadi sub CPMK yang terdiri dari 14 poin. Selanjutnya dari sub CPMK kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS tentunya. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan aspek delivery. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yang dibagi dua, yaitu referensi utama dan referensi pendukung, termasuk jurnal penelitian saya dan buku yang mendukung materi yang saya bawakan, di mana kegunaannya adalah untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. B. Aspek interaksi. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SCL atau Student Centered Learning, di mana sistem SCL ini merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek sehingga akan mengembangkan minat dan bakat daripada mahasiswa itu sendiri dan menstimulus keaktifan, kreatif dan juga inovatif dari mahasiswa. Sistem SCL ini meliputi pembelajaran interaktif, diskusi studi kasus, pembelajaran kooperatif dan juga PBL. Adapun aspek-aspek SCL yaitu pertama, interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Kedua, pink version, yaitu berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema tertentu kemudian dipresentasikan. Ketiga, project based cooperative learning, di mana mahasiswa diberi tugas untuk mencari berita, isu atau kasus terkini yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran kolaboratif berbasis masalah. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Edlink, di mana platform tersebut mahasiswa akan mengisi kuis dan mengumpulkan tugas mandiri yang diberikan. Itulah aspek interaksi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Aspek assessment, di mana aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif dan transparan sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Adapun poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan dengan rincian sebagai berikut. Penilaian itu ada indikator dan juga bobot. Indikatornya kehadiran itu bobotnya 10%, kuis bobotnya 5%, indikator tugas dan case 20% bobotnya, indikator UTS bobotnya 20%, indikator UAS bobotnya 20%, indikator tugas project bobotnya 20%, sehingga total menjadi 100%. Selanjutnya untuk penilaian, nilai dari 0 sampai 44,99 mutunya adalah 0, grade-nya adalah E. Selanjutnya nilai dari 45 sampai 54,99 mutunya adalah 1 dan grade-nya adalah D. Nilai dari 55 sampai 72,99 mutunya adalah 2, grade-nya adalah C. Nilai dari 73 sampai 84,99 mutunya adalah 3, grade-nya adalah B. Dan yang terakhir adalah nilainya yang 85 sampai dengan 100, mutunya adalah 4 dengan grade A. Hasil asesmen yang saya lakukan, harapannya mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif dan transparan. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaksi, dan juga assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah inovasi pembelajaran kolaboratif berbasis masalah yang saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat, sukses, dan berkah selalu. Baik, teman-teman yang saya banggakan,
dalam sesi ketiga ini di dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Masalah, kita akan memulainya dengan penuh semangat. Semangat nggak Bapak Ibu semua? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Baik, untuk memulai perkuliahan sebagaimana biasa kita awali dengan doa. Dan siapa hari ini yang berdoa? Ya Pak. Oh iya, Pak Adi, silakan Pak Adi. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Mudah-mudahan hari ini kita dilancarkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dalam hati, baik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Pak Adi. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya sebagaimana biasa absensi hari ini bagaimana Pak Ketua Kelas? Apakah hadir semua atau bagaimana? Pak, ada beberapa yang jalan. Oke. Siapa aja? Oh, Buni. Oh, izin. Ya. Ya. File. Oh. Jadi ada 3 ya? Ya. Baik, terima kasih. Nanti seperti biasa linknya sudah disediakan dan di absen ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, mari kita sama-sama untuk mengikuti perkuliahan di mana kita hari ini ada di sesi ketiga ya. Jadi sesi ketiga. Nah, di dalam inovasi pembelajaran kolaboratif tentunya berbasis masalah, di sesi 3 ini kita akan berbicara tentang model pembelajaran PBL. Apa itu PBL Bapak Ibu semua? Pembelajaran berbasis masalah. Insya Allah kita akan sama-sama bahas tentang PBL ini. Pendidikan bukanlah sekedar menghafal. Artinya menghafal apa? Menghafal fakta. Melainkan melatih pikiran untuk berpikir. Nah, jadi kita pada dasarnya ketika dalam proses pembelajaran sedang berlatih untuk memberdayakan pikiran untuk berpikir. Capaian pembelajaran dalam sesi ini adalah mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas implementasi pembelajaran kolaboratif berbasis masalah serta mengembangkan strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. PBL ini ya, menurut Barrows tahun 1986 bahwa PBL itu adalah merupakan suatu metode pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata sebagai landasan utama. Nah, jadi landasan utamanya adalah pemecahan masalah ya, sebagai landasan utama dalam menstimulus kemampuan berpikir kritis dan integrasi pengetahuan baru dalam proses belajar peserta didik. Nah, ini harus dicamkan oleh kita bahwa ternyata yang dimaksud dengan pembelajaran PBL itu orientasinya adalah pemecahan masalah sebagai landasan utama. Nah, ketika memecahkan masalah berarti di situ ada esensi dari psikologis kita yaitu memberdayakan pola pikir. Pola pikir yang kritis. Apa pola pikir yang kritis itu? Siapa yang bisa bantu saya? Dapat menggali potensi, terus evaluasi, analisis, dan sebagainya ya. Berarti berpikir kritis itu bagaimana kita menstimulus peserta didik supaya apa? Mampu menganalisa, mampu mensintesis, mengevaluasi ya, menemukan new formula, kan seperti itu, mampu membandingkan ya, sehingga dapat diketahui dan dipahami tentang kausalitas dari suatu permasalahan. Masih ingat saya rumuskan setiap ada masalah pasti ada penyebab dan pasti ada akibat. Selanjutnya ada solusi yang harus dipertanggungjawabkan ya. Sekarang kita pelajari ciri utama dari pendekatan Barrows yaitu PBL ya. Yang pertama adalah masalah sebagai titik awal pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran. Nah, maka dari itu mahasiswa
sebagai pusat berarti sebagai subjek, maka mahasiswa itu harus diberdayakan. Nah, guru atau dosen harus bisa menstimulus, mengaktifkan mahasiswa. Makanya saya buat 2 kelompok. Di dalamnya ada subkelompok. Nah, Bapak Ibu semuanya fokus pada permasalahan yang menjadi bahan diskusi. Dan ketua kelompok membagi subkelompoknya atau anggotanya untuk mencari referensi dan sumber daripada bacaan pengetahuan yang akan membuat pengetahuan baru untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah. Ya. Guru di sini adalah sebagai fasilitator. Pembelajaran kolaboratif dan efektif kerjasama karena ada yang menjawab, ada yang bertanya, ada yang memberikan referensi dan ada yang membantu serta ada yang mengkomunikasikan. Nah, berpikir kritis dan integrasi pengetahuan baru sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan ya. Saya menguatkan perkuliahan ini dengan hasil riset saya ya. Riset saya yaitu the influence of problem-based learning model on student learning outcome. Ini sudah publish di mana di dalam riset ini penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penggunaan berbagai model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kenapa penting? Karena yang namanya model pembelajaran itu adalah merupakan strategi bagaimana capaian pembelajaran itu bisa dicapai sehingga peserta didik dapat menumbuhkan pengetahuan, dapat menumbuhkan keterampilan dan juga kecakapan sikap. Nah, maka dari itu penelitian ini sangat penting dan model pembelajaran dipandang sebagai salah satu solusi dalam mengefektifkan dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya siswa cenderung pasif dan hanya berperan sebagai penerima informasi dari guru. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat konvensional, yaitu berpusat pada guru atau teacher center. Ya, tujuan daripada penelitian ini, Bapak Ibu, ya, adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaruh PBL ini, problem based learning ini terhadap hasil belajar. Dan hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya adalah 3 aspek, ya, yang di riset, yang akhirnya siswa ya, memecahkan masalah yang nyata. Jadi diberikan stimulus siswa itu di dalam konteks pembelajaran yang nyata. Lalu kerja kelompok dan di sini terjadi peningkatan pemahaman sehingga skor rata-rata mencapai 77,4. Artinya ada peningkatan di sini. Nah, yang tadinya lingkungan belajar itu pasif menjadi pembelajaran aktif dan tercapai capaian pembelajaran. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, ini adalah hasil riset yang saya lakukan ya. Nah, selanjutnya pembelajaran berbasis masalah diberikan. Ya, bukan informasi, tapi masalah. Nah, karena masalah itu mampu menstimulus apa? Pemikiran untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan daya pikir. Sehingga faktor psikologis merasakan di situ ya. Dan dampaknya apa? Akan muncul efikasi diri. Apa Bu, efikasi diri? Nah, muncul keyakinan, kepercayaan diri. Kenapa? Karena bukan knowledge yang diterima, tapi experience. Karena aplikasi dipelajari. Experience kan? Kalau peserta didiknya percaya diri, pasti ada latar belakangnya. Dengan apa? Experience pembelajaran. Oh, saya kan pernah browsing, saya pernah diskusi, saya pernah merumuskan, saya pernah menyimpulkan bersama-sama dengan teman. Nah, sehingga terjadilah pengendapan ilmu pengetahuan yang mengkristal menjadi skill. Dan akhirnya ketika bersikap menjadi percaya diri, efikasi dirinya muncul ya. Nah, maka pembelajaran berbasis masalah ini posisinya menjadi penting dalam mata kuliah inovasi pembelajaran kolaboratif berbasis masalah. Baik teman-teman, sampai di sini yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Siapa dulu? Izin Pak. Oh ya, Pancep, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saat ini para guru masih ada yang generasi lama. Dan dalam konteks pembelajaran berbasis masalah, ini bagaimana mengkolaborasikan pembelajaran yang tradisional tadi dibahas di depan dalam mengajar, namun masih ranah kolaboratif. Jadi tradisional tapi kolaboratif
agar guru yang belum terbiasa tadi itu dapat menyesuaikan pembelajaran dengan baik. Ya seperti tadi menghafal seperti apa, terus ada ceramah seperti apa, dan buku teks juga seperti apa. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Cep yang telah memberikan pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu buat Pak Cep. Nah, bagaimana pembelajaran tradisional di ranah kolaboratif dari 3 aspek ini, ya? Nah, informasi yang diberikan bagaimana akan terupgrade kalau gurunya tidak memiliki kreativitas. Sebenarnya solusinya tidak susah-susah amat. Contoh begini, ketika informasi diberikan, misalkan saya menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu semua, ya. Nah, informasi itu harus tersampaikan kepada siswa tetapi berbasis strategi. Contoh misalkan dibuat dulu kelompok diskusi. Ya, kelompok diskusi dulu, misalkan 2 kelompok. Nah, sebelum pembelajaran kita harus sampaikan kepada peserta didik bahwa nanti Bapak akan menyampaikan materi ini, silahkan kelompok A dan kelompok B untuk merespon, menanggapi, memperhatikan dan memahami apa yang Bapak sampaikan. Lalu setiap orang itu membuat suatu simpulan dan membuat satu pertanyaan dengan didiskusikan. Nah, sehingga informasi yang diberikan itu berdampak pada kolaborasi. Selanjutnya menghafal informasi. Menghafal informasi untuk menstimulus kolaborasi itu menggunakan metode FAT, ya. FAT. Artinya kelompok ini disubkan, kelompok sub 1 itu menghafal tentang ini, memahami tentang ini, yang B, yang C, begitu. Akhirnya semua part itu bisa dikuasai oleh kelompok. Nah, nanti perwakilan daripada ketua sub mempresentasikan dengan partnya masing-masing dalam durasi 2 menit, 2 menit, 2 menit. Nah, maka kolaborasi itu terjadi dan nanti setelah diskusi itu ada portofolionya atau laporannya, sehingga di situ semua anggota peserta didik aktif, ya. Nah, aplikasi yang ditunjukkan harus di-upgrade, ya. Karena apa? Kelemahan daripada tradisional hanya sebatas knowledge, maka diajak, ya. Aplikasi itu bukan hanya ditunjukkan tetapi diilustrasikan, aplikasikan bersama. Dan di sini kata kuncinya adalah bagaimana guru itu sebagai fasilitator, ya. Apa maksudnya fasilitator? Jadi guru harus menguasai 2 aspek. Pertama knowledge-nya, kedua prakteknya. Dua-duanya harus diperankan oleh guru sebagai role model. Nah, maka ketika peserta didik memahami, melihat dan merasakan, nah, akan terstimulus untuk tumbuhnya pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam konteks kebersamaan. Demikian Pak Ancep, terima kasih pertanyaan yang bagus. Baik, siapa lagi yang akan bertanya setelah Pak Ancep? Oh ya, Bu Denden, silakan Bu Denden. Tepuk tangan dulu buat Bu Denden. Terima kasih untuk kesempatannya bertanya pada kesempatan saat ini. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait pengimplementasian PBL ini. Tadi Bapak sudah menerangkan tentang salah satu kendala yang ditemukan pada saat penerapan PBL ini, yaitu siswa yang cenderung pasif. Kendala apa lagi selain siswa yang cenderung pasif yang mungkin akan ditemukan pada saat penerapan PBL ini, dan bagaimana kami harus menangani hal tersebut? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan. Dalam riset yang saya lakukan, ini ada beberapa hal yang saya temukan di lapangan, ya. Di mana siswa-siswa yang pasif itu apa sih yang menjadi penyebabnya? Nah, karena itu salah satu kendala itu pasif. Nah, yang kedua selain pasif, ada kendala itu adalah di susahnya kolaborasi. Ya, itu apa penyebabnya? Saya jawab di sini. Penyebab dari kepasifan itu adalah experience belajar dan treatment dari guru. Itu ada 2, ya. Nah, jadi kolaborasi sama ketidakaktifan itu adalah masalahnya di proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi treatmentnya yang kurang tepat. Ketika treatmentnya dilakukan dengan baik, maka insya Allah itu akan bisa berjalan dengan baik. Dan kebiasaan untuk aktif, kebiasaan untuk bekerja sama butuh treatment yang konstruktif, bertahap dan membutuhkan waktu. Nah, solusi yang tepat adalah bagaimana guru itu
mendapatkan pelatihan yang efektif dan efisien. Karena masalahnya ada di guru. Apa itu pelatihan yang efektif dan efisien? Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, misalkan pelatihan model PBL yang efektif. Nah, selanjutnya setelah pelatihan itu akan ada masalah yang sangat krusial. Pernah Bapak Ibu ikut pelatihan, tapi setelah pelatihan lupa, bahkan ketika mempraktekannya susah? Kenapa? Ya, salah satu pengalaman belajar saya adalah di dunia pelatihan. Di dunia pelatihan itu ada satu kelemahan yang sangat krusial, yaitu pelatihan itu tidak berlanjut kepada pembimbingan dan pendampingan. Tuh. Ketika itu tidak terjadi, maka knowledge dan experience belajar itu menjadi stuck. Berbeda dengan adanya bimbingan dan juga pendampingan, maka knowledge dan skill yang sudah didapat dari pelatihan akan mengkristal di dalam unconscious mind kita, sehingga ketika kita mentreatment menjadi efektif dan efisien. Begitu Bu Nenden, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Nenden. Baik, teman-teman mahasiswa, sudah kita bahas dan sudah kita diskusi tentang model pembelajaran PBL ini yang luar biasa sekali. Dan bisa saya simpulkan bahwa ketika diri kita punya permasalahan dengan proses pembelajaran dengan siswa, pandangan kita yang terbaik adalah melihat kepada diri kita sendiri sebagai guru, sebagai pengajar dengan konteks autokritik. Karena secara filosofis, siapa yang kita didik merupakan aksen daripada pendidik itu sendiri. Sementara ketika mendidik, pada dasarnya kita sedang menarik masa depan daripada peserta didik ke hari ini. Maka seorang guru, seorang dosen harus punya tanggung jawab secara moral. Untuk itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak belajar secara terus-menerus. Karena ketika tidak belajar, maka di situ terjadi stuck pengetahuan. Dan kalau terjadi stuck pengetahuan, tentu tidak mungkin melahirkan kualitas mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Nah, perlu dipahami bahwa setiap peserta didik akan hidup di zamannya. Dan orang yang sukses adalah orang yang memiliki 3 aspek. Pertama, punya aspek kemampuan. Yang kedua, punya kinerja yang berkualitas. Yang ketiga, punya akhlak yang baik. Itulah mutu lulusan yang diharapkan, punya knowledge, skill, dan attitude. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu semua sehat, sukses, dan berkah selalu. Baik teman-teman mahasiswa, kita akhiri mata kuliah kita pada hari ini. Dan sebagai penutup, nanti jangan lupa absensinya disampaikan kepada saya, dan juga download materi-materi yang sudah saya tadi sebutkan, dan saya juga setelah sampaikan di Edlink, silakan lecture note-nya, PPT-nya, dan juga hasil-hasil riset yang sudah disampaikan. Teman-teman mahasiswa bisa mendownloadnya beberapa artikel yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran berbasis masalah. Semoga teman-teman sehat, sukses, dan berkah selalu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Salut. Bapak dosen. Jempol. Jempol juga buat Bapak Ibu semua. Dalam pendidikan, model pembelajaran kolaboratif berbasis masalah itu adalah merupakan cara agar proses pembelajaran itu efektif dan efisien untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Dan perlu diingat bahwa mutu lulusan itu akan berdampak pada mutu pendidikan. Khaldun mengatakan pendidikan adalah kunci untuk membentuk watak dan peradaban manusia. Tanpa pendidikan, manusia hanya akan berjalan di tempat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.